Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mereka mengangguk paham. Memang benar, biar bagaimanapun menggodanya barang-barang yang dijual, tetap saja itu bukan sesuatu yang layak untuk manusia seperti mereka. Kejadian terperangkapnya Wanda dan Vika di pasar gaib tersebut tidak boleh sampai menimpa mereka juga. Entah bagaimana cara mereka dapat bertahan hidup di dimensi berbeda. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Kuenya, Den. Seorang pedagang menawarkan dagangannya pada rombongan itu. Mereka saling pandang, seolah bertanya apa yang harus mereka katakan sebagai bentuk penolakan. Ustadz Rahmat tahu situasi itu, lantas mengambil batu dari dalam saku celananya, kemudian diberikan pada pedagang tersebut sebagai bukti transaksi perdagangan. Kue dan batu berpindah tangan antara pembeli dan pedagang. Setelah itu, sang pedagang kembali ke tempatnya berjualan. Andre mencolek Ustadz Rahmat, seakan bertanya, katanya nggak boleh beli apapun. Ustadz muda itu paham jika yang lain kebingungan dengan apa yang dia lakukan. Lihat saja nanti apa yang terjadi dengan makanan ini. Sekarang kalian hanya perlu mengikuti ucapanku saja, kata Ustadz Rahmat yang seketika membuat mereka tidak berani bertanya tentang itu lagi. Di belakang, Rudy seperti melihat Wanda dan Vika sedang memakan makanan di pasar itu. Sebagai seorang sahabat yang begitu merindukan dan mengkhawatirkan kabar keduanya, pemuda itu segera menghampiri mereka. Rudy lupa pesan kaki Fajar agar tidak mudah terkecoh oleh pandangan mata. Saking rindunya, dia pun lupa pesan Ustadz Rahmat untuk tidak berpisah dari rombongan. Wanda, Vika, panggilnya pada kedua sahabatnya itu. Kalian di sini. Kalian baik-baik aja kan? Aku kangen kalian. Mata Rudy berkaca-kaca saat mengatakan itu dan menatap keduanya dengan tatapan penuh. Ketika Wanda dan Vika menoleh, langsung saja Rudy menghambur, memeluk keduanya. Dia ingin melampiaskan semua rindu yang terus menyiksanya selama lebih dari 40 hari lamanya, sejak hari terakhir bersama. Kedua sahabatnya membalas pelukan dari Rudy. Mereka juga merasakan hal yang sama. Rindu yang teramat sangat. Bahkan air mata jatuh bercucuran sebagai tanda jika pertemuan malam itu sangat mereka nantikan. Wanda dan Vika terlihat tidak baik-baik saja, membuat Rudy semakin merasa bersalah telah meninggalkan mereka berdua. Maafkan aku yang udah ninggalin kalian. Kami udah nyari kalian kemana-mana, tapi gak ketemu. Malah kami hampir tertimbun longsoran dan akhirnya tersesat. Aku pun terpisah dengan Lily dan Lucky. Rudy menceritakan perjalanan saat mereka terpisah kala itu. Kalian juga terpisah? Tanya Vika antusias, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rudy mengangguk, mengiyakan. Apa kabar kalian selama kita berpisah? Kalian baik-baik aja kan? Tanya Rudy lagi, seraya memperhatikan penampilan kedua sahabatnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mereka tampak tidak baik-baik saja, terlihat sangat berantakan. Hati Rudy mencelos, menyadari jika keduanya dalam keadaan yang tidak baik. Maafkan aku udah ninggalin kalian di sini. Tapi kenapa kalian gak turun aja sih? Kan pasti gak lupa rute waktu kita berangkat. Vika menangis terisak-isak. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan yang berkecamuk dalam batinnya selama ini. Batin yang sangat merindukan pulang, merindukan sentuhan hangat sang ibu, merindukan semua yang dia tinggal di rumah. Gadis cantik itu menangis sampai bahunya terguncang. Ayo, kita pulang.
Aku bawa orang buat bantu kalian supaya bisa pulang, kata Rudy setelah emosi mereka yang semula naik turun menjadi lebih stabil. Kamu sampai bawa orang naik ke sini untuk bawa kami pulang. Vika nyaris tak percaya. Sahabatnya itu akan berjuang begitu besar demi bisa membawa kembali dirinya dan juga Wanda. Iya, aku mau kalian bisa pulang dan kumpul lagi dengan keluarga di rumah. Kita bisa kuliah bareng, bisa jalani masa hidup kita dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Vika nampak begitu terharu mendengar ucapan Rudy. Rindu pada ibu, rumah, dan semua yang begitu berharga setelah tidak lagi di sisi. Rindu pada semua yang dulu dianggap tidak berarti. Ayo, kita gabung dengan rombonganku. Mereka tadi ada di Ucapan Rudy terpotong kalau tidak melihat Ustadz Rahmat dan rombongannya. Hanya ada penjual dan pembeli yang masih riuh di pasar gaib itu. Tangan yang terangkat ke atas dengan jari telunjuk mengarah ke rombongan Ustadz Rahmat terakhir berada. Menggantung di udara, kemudian diturunkan perlahan. Rudy celingukan, kemudian memutar tubuhnya mencari di sekeliling. Tidak ada sama sekali. Dia teringat, tadi tidak berpamitan. Mungkin rombongan itu tidak menyadari jika dirinya telah terpisah. Di tengah kebingungan, Wanda dengan datang mendekat, menepuk pundak sahabatnya pelan, seolah mengatakan semua akan baik-baik saja. Ayo, kita cari mereka bersama-sama. Aku rasa belum jauh, kata Wanda yang disambut anggukan kepala oleh Vika. Setelah menimbang beberapa hal, Rudy pun setuju ikut dengan mereka berdua. 3 anak muda itu berjalan menyusuri pasar gaib tersebut. Tapi kali ini, tidak ada pandangan penuh curiga dari para pedagang dan pembeli pada mereka, sehingga mereka dapat berjalan dengan santai dan tidak merasa takut atau was-was. Sementara itu, rombongan sudah hampir selesai menyusuri seluruh tempat tersebut. Tapi belum juga menemukan 2 orang yang sedang mencari-cari. Sepertinya kita harus menyusuri ulang tempat ini, ujar Agus. Mungkin mereka nggak di sini, Ustadz, tapi ada di tempat lain. Bisa jadi sudah jauh atau masih dekat. Sekitar sini mungkin ada perkampungan, kata Andre menimpali. Kampung? Aku rasa di sini nggak ada kampung atau tempat tinggal apapun. Kita coba cek ulang lagi saja. Catur menolak pendapat Andre. Setahunya di Gunung Halimunan tidak pernah ada ceritanya tentang perkampungan baik nyata maupun gaib. Rudy, apa nggak ada satupun di antara mereka yang kamu kenali sebagai Wanda dan Vika? Tanya Agus, tapi tidak ada sautan dari Rudy. Agus menoleh ke belakang. Pemuda itu tidak ada di dalam rombongan mereka. Saat itulah mereka menyadari jika Rudy terpisah. Rudy! Panggilannya sembari melihat ke sekeliling. Mungkin saja tidak tahu dari mereka. Namun hasilnya tetap sama. Rudy tidak ada di sana. Rudy kemana? Bukannya tadi ada di dalam rombongan kita? Agus sangat khawatir. Anggota tim termuda itu menghilang. Tidak hanya Agus, tapi semua khawatir. Pikiran-pikiran buruk mulai datang. Benarkah ada apa dan bagaimana bisa pemuda itu menghilang tanpa ada yang menyadari? Apa jangan-jangan Rudy Catur tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Mengucapkan hal itu di tempat seperti ini sangat berbahaya. Bisa terdengar makhluk halus dan menjadi incaran. Sehingga apa yang ditakutkan menjadi kenyataan. Kita harus mencari Rudy sebelum terlambat. Mereka tidak menunda lagi. Menemukan Rudy harus jauh lebih diutamakan daripada menemukan kedua rekannya yang hilang. Sebab jika Rudy sampai tertangkap penghuni Gunung Halimunan, itu akan menjadi ancaman serius. Apalagi santer tersiar di dimensi gaib itu jika Rudy memiliki keistimewaan yang sangat vital untuk kekuasaan di gunung itu. Wanda dan Vika mengajak Rudy mencari keberadaan rombongan Ustadz Rahmat di pasar gaib. Lelah mencari, karena ternyata tempat itu sangat luas.
Mereka pun merasa lelah dan lapar. "Ruth, makan yuk, aku lapar," ajak Vika sambil memegang perut dan kedua tangannya. Rudy menoleh pada Vika yang terlihat meringis, kemudian mengedarkan pandangan pada sekeliling. Ada banyak sekali pedagang makanan tradisional di sana. Entah mengapa dirinya tidak merasa tertarik sama sekali pada semua makanan ini. Padahal bila di rumah, makanan-makanan ini selalu habis diserbu olehnya, ayah dan juga adiknya. Tapi kali ini, soal semua itu hanya terlihat seperti gambar pada kertas putih saja. "Kamu sama Wanda aja, aku gak lapar," tolaknya. Setelah beberapa saat membuat Vika menunggu jawaban darinya, membuat Vika mencebik tak suka. "Kamu gak asik, Ruth. Padahal kita udah lama banget gak makan bareng. Kangen tahu." Vika masih berusaha merayu sahabatnya itu, tetapi Rudy tidak goyah. Dia tetap pada pendiriannya untuk tidak ikut makan. "Kalian makan aja, aku temani." Merasa diabaikan, Vika merajuk dan membatalkan niatnya untuk mencari makanan. Dia meneruskan langkahnya, mengajak Rudy dan Wanda cari rombongan yang katanya akan membawa mereka pulang. "Nggak jadi makan, Vik. Katanya lapar," tanya Rudy heran. "Batal, udah gak selera," ketus Vika. Rudy hanya diam saja. Sudah terbiasa dengan sikap Vika yang kadang manis dan lembut, tapi bisa berubah menjadi bad mood dengan cepat. Sifat alamiah wanita, katanya. Dalam hati, Rudy cukup ragu saat melihat Wanda yang seakan tidak suka dengan keberadaannya di sana. Padahal tadi awal mereka bertemu, semua baik-baik saja, sama seperti biasa. Mungkinkah Wanda cemburu? Mereka kan pacaran, pikir Rudy dalam hati. Ustadz Rahmat merasa ada yang tidak beres. Bisa-bisanya tidak tahu jika Rudy hilang dari rombongan. Padahal pemuda itu tidak benar-benar berada di posisi paling belakang. Dia berpikir, mungkin ada makhluk yang sengaja mengincar Rudy. Apalagi pemuda itu memang dianggap istimewa oleh penghuni Gunung Halimunan. Akan sangat berbahaya andai Rudy tidak dapat ditemukan. "Kita harus bergerak cepat, teman-teman," kata Ustadz Rahmat cemas, namun dengan nada suara dan raut muka yang dibuat setenang mungkin, sehingga tidak menimbulkan rasa panik yang ketara di wajah orang yang diajaknya berbicara. Sedangkan Rudy menurut saja ketika langkah kaki kedua sahabatnya semakin menjauh dari area pasar gaib. Pikirnya, mereka pasti sudah hafal dengan keadaan dan situasi di sana. Jadi tidak mungkin akan tersesat. Dia tidak menyadari jika dirinya dalam bahaya. Saling mencari akhirnya terjadi. Tidak kunjung ditemukan meski sudah lama menyusuri tempat demi tempat di sana. Semakin panik rombongan tim pencari itu. "Nih, minum." Vika menyodorkan segelas air putih pada Rudy. Merasa tidak enak hati lantaran tadi sudah menolak diajak makan. Rudy pun menerima air minum putih itu. Pemuda itu teringat pesan Ustadz Rahmat untuk tidak memakan atau meminum apapun dari pasar gaib. Tapi demi menjaga perasaan kedua sahabatnya, Rudy pun berniat meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rudy menyebut nama Allah sebelum meminum air putih tersebut. Tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Spontan, Rudy melempar gelas yang berada di tangannya jauh ke depan. Dia terkejut bukan main saat melihat ada begitu banyak binatang aneh berukuran kecil di dalam gelas tersebut. Rudy menatap kedua sahabatnya. Tak diduga, mereka berdua berubah muka. Wajah mereka memerah dengan mata semerah saga, menatap benci padanya. Semakin terkejut lagi ketika keduanya berusaha menyerang dirinya. Lantas dia mundur beberapa langkah, mencoba menghindari tatapan tidak menyenangkan dari kedua sahabatnya itu. "Ada apa dengan kalian?"
Nyatanya Rudy tak mengerti dengan sikap keduanya yang tiba-tiba berubah. Bukan hanya kedua orang terdekatnya saja yang menatapnya tidak suka, tapi seluruh penghuni pasar gaib tersebut. Mereka menjadikan Rudy sebagai pusat perhatian. Apa yang dibaca Rudy tadi menimbulkan aura panas di sana, sehingga kenyamanan sirna seketika. Ada apa dengan kalian? Rudy mengulang pertanyaannya, sambil menatap bingung pada semua yang melihatnya penuh kebencian. Kenapa kamu menyebut namanya di sini? Kami semua bukan penyembahnya. Geram salah satu pedagang. Wajahnya menghitam dengan beberapa bulatan putih memenuhi area kulit tangan. Tatapan tajam itu sangat menusuk jantung Rudy. Kalian siapa? Sesaat pikiran Rudy tidak terkoneksi dengan sempurna, seakan berhenti berfungsi. Kemudian dia tersadar jika saat ini tengah berada di dimensi yang berbeda, bukan dimensi tempat dirinya hidup sebenarnya. Suasana berbeda itu membuat Ustadz Rahmat tersadar jika ada yang tidak biasa terjadi di pasar tersebut. Aura yang membuat penghuninya kepanasan dan merasa tidak nyaman. Rudy dalam bahaya. Seruan Ustadz Rahmat membuat yang lain tersentak. Ayo, kita cari dia. Tegas mereka mencari keberadaan Rudy sebelum dia dicelakai oleh para makhluk di sana. Rudy harus pulang dalam keadaan selamat. Dia tidak boleh bernasib sama dengan kedua rekannya yang lain. Dari kejauhan, tampak kerumunan yang berjalan cukup lambat, tapi pasti mengumpul pada satu titik. Ustadz Rahmat yakin jika di sana ada Rudy, anak muda yang terpisah dari rombongan mereka. Secepatnya tanpa pikir panjang, Ustadz Rahmat berlari ke arah kerumunan itu. Dia berusaha menarik Rudy agar bisa terlepas dari sasaran amukan penghuni pasar gaib. Namun perhatiannya teralihkan pada dua anak muda berpakaian ala pendaki gunung yang juga berada di dalam kerumunan itu, dengan tatapan yang juga tidak suka pada Rudy. Itu dua orang yang sedang kami cari. Ustadz Rahmat berpikir sejenak, mengingat wajah-wajah yang sedang mereka cari di tempat itu. Sepertinya benar, itu Wanda dan Vika. Tapi bagaimana mereka bisa berada di sana? Kenapa pula ikut menatap benci pada Rudy? Ustadz Rahmat diam sejenak, memusatkan pikiran, berusaha menembus batas yang membentengi antara yang nyata dan gaib, hingga kemudian dapat menemukan jawabannya. Kalian perhatikan yang di sana itu. Awasi, jangan sampai Rudy tertangkap oleh mereka. Aku akan mengawasi dua anak muda yang sedang kita cari itu. Ustadz Rahmat menunjuk dua orang anak muda yang juga berada di kerumunan itu. Rekan-rekan Ustadz Rahmat merasa jika keberadaan mereka tidak lagi aman. Mereka sadar tengah berada dalam bahaya besar. Gemetar tubuh sudah tak dapat dihindarkan. Jantung yang berdegup di luar batas normal, serta napas yang menderu tidak beraturan. Tapi tidak mungkin pula jika harus pulang dengan tangan kosong. Mereka itu Wanda dan Vika, tanya Catur dengan suara bergetar. Baru kali ini suasananya mampu membuatnya gentar. Iya, kembali Ustadz Rahmat melakukan tugas yang diamanatkan padanya. Dia harus bisa menuntaskan tugas itu agar tidak ada lagi yang menuntutnya di kemudian hari. Apa yang terjadi malam itu tidak akan terjadi bila Rudy menurut. Melupakan pesan seorang yang lebih paham sangat berbahaya bagi keselamatan. Bila sudah begini, bukan hanya dia saja yang bisa celaka, tapi mereka, orang-orang yang berada dalam satu rombongan dengannya. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, tolong selamatkan kami. Doa mereka sambil berusaha melindungi Rudy yang terpaku di tempatnya sejak tadi. Suasana malam yang kelam kian mencengkam di puncak Gunung Halimunan. Entah bagaimana, cahaya bulan bisa menerobos masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Terkadang terpikirkan jika dimensi itu justru merayap masuk ke dalam dunia nyata,
melebur dan menyatu, sehingga apa yang ada di dunia nyata bisa juga ada di sana. Bahkan anomali angin dan cuaca pun sama. Hanya saja di sana seolah tidak ada siang. Semua waktu berlalu dalam gelap, seolah waktu hanya ada malam saja. Jika tidak jeli, bukan tidak mungkin, mata awam akan sangat mudah tertipu. Hanya dengan ingat kepada Sang Pencipta saja yang bisa menyelamatkan seseorang dari tipuan dan kelicikan makhluk gaib. Begitupun dengan malam ini. Semua anggota rombongan tim pencari terus diwanti-wanti agar tidak sedikit pun melupakan Allah. Segala ikhtiar harus disertai doa agar dimudahkan. Ustadz Rahmat meneruskan tirakatnya, berusaha agar tidak hanya bisa menyelamatkan Rudi, tetapi juga bisa mengeluarkan Wanda dan Vika dari tempat itu. Ketiganya menjadi tanggung jawab Ustadz Rahmat, membawa kembali Rudi dalam keadaan selamat, dan kedua sahabatnya apapun keadaannya. Kondisi semakin tidak baik-baik saja. Bukan hanya penghuni pasar gaib saja yang marah dan berusaha menyerang Rudi, tapi juga dengan Wanda dan Vika. Seolah mereka sangat tidak suka dengan penyebutan nama Allah yang diucapkan oleh pemuda itu. Ada apa dengan kalian? Tanya Rudi tak mengerti, tapi tidak mendapatkan jawaban berarti. Tidak disangka, Wanda dengan cepat meraih tangan Rudi, lalu membawanya lari menjauh, diikuti oleh Vika di belakangnya. Berusaha berlari sejauh mungkin. Di belakang, para penghuni pasar gaib mengejar mereka. Ustadz Rahmat dan kawan-kawannya terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Wanda. Lantas mereka pun ikut mengejar ketiga orang pemuda itu. Was-was jika terjadi apa-apa pada Rudi. Sembunyi di sini, perintah Wanda saat telah berada di sebuah gua tidak jauh dari lokasi pasar gaib. Rudi menatap sesaat kedua sahabatnya. Mereka mengangguk. Lalu pemuda itu menurut, masuk ke dalam gua tersebut. Rudi percaya kedua sahabatnya tengah berusaha melindunginya dari kejaran makhluk halus di sana. Astagfirullahalazim, bahaya ini. Ayo cepat, kita harus bisa bergerak cepat sebelum kedahuluan dengan mereka, seru Ustadz Rahmat. Apa kita harus berpencar, Ustadz, supaya lebih cepat ketemu? Tanya Helmi memberikan sebuah ide. Jangan ada yang berpencar apapun keadaannya. Kalian harus ikut semua kataku, kalau enggak mau celaka, kata Ustadz Rahmat tegas. Mereka pun mengerti. Di dalam gua, Wanda dan Vika tersenyum misterius, seraya menatap Rudi yang terduduk di salah satu sisi gua. Napasnya masih ngos-ngosan. Sesekali tangannya mengipasi tubuhnya yang terasa lebih gerah lantaran kelelahan setelah berlari jauh. Merasa diperhatikan, Rudi lantas menatap kedua sahabatnya. Nalurinya merasakan ada yang tidak biasa pada mereka. Dia merasa seperti ada yang salah, tapi tidak paham itu apa. Kok kalian liatin aku begitu? Tanya Rudi sambil melihat keduanya bergantian. Wanda melipat kedua tangannya di depan dada. Vika berdiri di belakangnya. Mereka sama-sama menatap Rudi tidak suka. Apa aku ada salah dengan kalian? Rudi masih berusaha bersikap wajar, layaknya saat dulu mereka pernah saling mendiamkan atau merajuk. Kamu gak salah. Cuma kamu memang yang kami cari selama ini. Dengan meminum darahmu, kami akan bisa menjadi penguasa di gunung ini, ujar Wanda yang sontak membuat mata Rudi membulat sempurna. Belum lagi jantungnya yang seakan berhenti berdetak, saking terkejutnya dengan ucapan sahabatnya itu. Tidak pernah terpikirkan jika Wanda dan Vika akan berubah menjadi seperti itu. Maksud kamu apa? Rudi mundur beberapa langkah karena Wanda mendekatinya. Firasatnya tidak enak. Ada yang tidak beres dengan kedua sahabatnya itu. Sayang, langkahnya terhenti saat punggungnya membentur dinding gua. Saat ini dia teringat kala bertemu Lili yang juga berada di dalam gua dengan situasi yang sama persis. Tapi gua ini
dan saat itu berbeda. Saat bertemu Lily, guanya memiliki banyak lorong dan sangat lembab. Sedangkan yang ini hanya ada satu lorong saja, dengan suhu yang tidak begitu lembab. Rudy yakin tempat ini dan yang itu berbeda. Terdesak begini, Rudy mencari cara agar bisa terlepas dari bahaya. Sebab instingnya mengatakan jika kedua sahabatnya bukanlah sahabat yang dia kenal dahulu saat sebelum menghilang malam itu. Semakin mendesak maju, membuat Rudy kian tidak berkutik. Dia benar-benar terpojok saat ini, seakan tidak ada celah untuk melarikan diri. Tetapi kemudian dia ingat ketika berhasil keluar dari gua waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rudy merangsek keluar, menerobos sedikit celah di antara kedua sahabatnya. Dengan cepat, Wanda menarik paksa Rudy. Namun yang terjadi, justru kukunya tidak sengaja melukai tanda lahir Rudy yang berada di leher bagian belakang. Tapi Rudy tidak mempedulikan itu, sehingga tidak merasakan apa-apa. Baginya saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Di rumah, Pak Sukir mengundang tetangga dan keluarga sahabat-sahabat anaknya yang ikut serta dalam pendakian. Mereka melaksanakan doa bersama agar usaha evakuasi Wanda dan Vika bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Mereka paham jika yang tengah dihadapi saat ini cukup berbahaya. Setidaknya jika yang kemarin berjalan lancar, kali ini pun seharusnya demikian. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Begitu prinsip mereka. Aku masih berharap besar kedua anak itu ditemukan dalam keadaan selamat, kata Pak Sukir. Lelaki itu juga merasakan kehilangan dengan tidak kembalinya Wanda dan Vika, sebab mereka cukup dekat dengannya. Dia, ibunya Vika, menahan sesak di dadanya. Vika, anak manja yang keras kepala itu, entah bagaimana nasibnya. Dia ingin pasrah, tapi nyatanya itu sangatlah berat. Sebagai seorang ibu, situasi yang dialami oleh anaknya benar-benar membuatnya tidak bisa berkutik. Berada di depan mata saja sering khawatir, apalagi sekarang yang entah seperti apa. Rudy berhasil keluar dari dalam gua yang pengap dan sempit, menoleh ke belakang sebentar sebelum lanjut lari. Sebab ternyata kedua sahabatnya itu masih mengejarnya. Rupanya Wanda dan Vika penasaran dengan Rudy. Pikiran yang tidak jelas terus berputar dalam otak Rudy, memikirkan bagaimana bisa kedua sahabatnya itu berubah. Tidak ada sikap dan sifat yang sebelumnya dia kenal. Mereka benar-benar berbeda. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu. Rudy memohon pertolongan dari Allah. Rudy berusaha kembali masuk ke dalam pasar gaib, sebab di sanalah rombongannya berada. Dia tahu dirinya bisa keluar tak terlepas dari bantuan Ustadz Rahmat. Bukan bermaksud bergantung pada manusia, tapi memang menghadapi situasi begini harus ada seorang yang ahli dalam bidangnya. Karena jika hanya bermodal nekat, tanpa perhitungan matang dan ilmu mumpuni, bukan tidak mungkin akan semakin tersesat. Waktu terus mendekati pagi. Saat ini sudah jam 3 dini hari. Itu artinya setengah jam lagi pasar gaib akan raib. Jika terlambat, sudah bisa dipastikan tidak akan bisa keluar di sana. Mereka berpacu dengan waktu. Saling mencari terus terjadi. Rudy tidak mau terjebak di sana. Begitu juga dengan rombongan Ustadz Rahmat. Sedangkan Wanda dan Vika telah berubah menjadi sosok lain yang tidak dikenali oleh siapapun. Dari kejauhan, Catur dapat melihat Rudy berlari dikejar oleh Wanda dan Vika. Dia pun sadar dan segera memberitahu pada rekannya yang lain. Lihat, itu Rudy. Aneh, kenapa Wanda sama Vika ngejar-ngejar gitu ya? Mereka sontak melihat ke arah yang ditunjuk oleh Catur dan mendapati apa yang dikatakannya adalah benar. Tapi dalam pandangan Ustadz Rahmat itu berbeda. Bukanlah Wanda dan Vika. Hussein dan Dimas, kalian pegang Wanda dan Vika.
bahwa mereka ikut keluar dari sini. Apapun yang terjadi, jangan dilepaskan. Yang lain, ikut bantu Husein dan Dimas. Aku yang akan pegang Rudi, kata Ustadz Rahmat kepada rekan-rekannya. Baik, kedua sahabatnya menjawab kompak, diikuti pula oleh anggota rombongan yang lain. Ingat, jangan sampai terlepas. Waktu kita nggak banyak. Sebentar lagi pasar gaib akan hilang, kata Ustadz Rahmat lagi. Sekuat tenaga mereka berusaha menangkap Wanda dan Vika. Kedua orang itu berusaha berontak. Hampir saja orang-orang yang menangkapnya kewalahan. Sementara Rudi langsung dalam genggaman Ustadz Rahmat dan tidak akan dilepaskan hingga keluar dari sana. Ustadz Rahmat dan kedua rekannya dibantu oleh yang lain membaca zikir agar bisa keluar dari sana segera. Reaksi yang sudah biasa ditebak jika para makhluk halus penghuni pasar gaib akan mengamuk, panasan oleh bacaan doa dan zikir tersebut. Sebagian dari mereka berusaha menyerang rombongan itu. Tak ada pilihan lain selain melawan. Bagaimana ini Ustadz? Tanya Helmi yang sudah panik. Tenaganya banyak terkuras selama perlawanan itu. Napasnya sampai tidak beraturan, sama dengan rekannya yang lain. Teruskan doa kalian. Di saat terakhir waktu berlangsungnya pasar gaib, yang akan menentukan selamat atau tidaknya rombongan itu. Sekumpulan cahaya datang mendekat dengan cepat, menyelubungi orang-orang itu layaknya sebuah tempurung pelindung, sehingga makhluk-makhluk menyeramkan itu tidak bisa meraih tubuh mereka. Kayak apa ini? Tanya mereka bersamaan di dalam tempurung cahaya itu. Wallahu alam, bersyukurlah kita dapat bantuan. Di dalam tidak serta-merta membuat mereka tenang, sebab Wanda dan Pika terus berontak. Mereka juga merasakan kepanasan seperti makhluk halus yang berada di luar tempurung cahaya. Di luar, perlahan-lahan setiap sisi yang ada di pasar gaib raib, diikuti barang-barang yang mulai berkurang dengan sendirinya. Lalu diikuti dengan menghilangnya satu persatu penjual dan pembeli di sana. Mereka menghilang. Kompak mereka bertanya. Tidak ditujukan pada seseorang saja. Harap-harap ada yang bisa memberikan jawaban yang masuk di akal. Tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Ustadz Rahmat. Dalam hitungan detik, semua yang ada di sana hilang dengan sempurna, meninggalkan hamparan hutan lebat yang gelap gulita. Tidak ada sedikit pun jejak bekas adanya sebuah pasar yang mulanya dipenuhi hiruk pikuk jual beli. Orang-orang itu saling pandang, seakan menyatakan kelegaan hati. Lalu perlahan, tempurung cahaya itu menghilang, meninggalkan mereka yang masih diam terpaku dengan napas yang mulai beraturan kembali. Alhamdulillah, kita bisa selamat dari kurungan pasar gaib dan berhasil membawa keluar Wanda serta Vika secara bersamaan, ucap Ustadz Rahmat yang sontak membuat mereka menoleh ke arah di mana keduanya tadi berada. Terloncat kaget, bahkan hampir terjatuh ke tanah saat menyadari apa yang mereka pegang sejak tadi. Tulang belulang tanpa apapun lagi berada di tangan mereka. Sontak saja mereka melempar tulang-tulang itu ke tanah secara sembarangan. Tubuh bergetar, syok dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tulang. Sejak tadi kita pegangi tulang. Lalu Wanda dan Vika? Helmi tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Pikirannya hanya tertuju pada satu kalimat yang diucapkan oleh Andre. Sudah jadi tulang. Artinya, Wanda dan Vika. Kali ini, Rudi pun tak kuasa meneruskan ucapannya. Sungguh sesuatu yang sangat menyakitkan dalam sejarah hidupnya. Semua teman-temannya seperjuangan tewas mengenaskan, sedangkan dirinya selamat seorang diri saja. Sebelum dia berekspektasi besar dapat menemukan mereka dalam keadaan hidup dan baik-baik saja, lebih menyakitkan dan tidak dapat diterima oleh logikanya adalah mereka baru saja melewati waktu bersama-sama
Walaupun sempat ada pertikaian, tapi itu sesuatu yang bisa terjadi. Benar-benar tidak bisa dia terima jika ternyata keduanya sudah meninggal dunia. Dan yang kini mereka temukan hanya berupa tulang belulang saja. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Aku harus bilang apa pada orang tua mereka? Ya Allah, aku harus gimana? Tubuh Rudi kehilangan daya, jatuh dan terduduk begitu saja di atas tanah yang lembab. Tidak ada kuasa untuk berdiri tegak lagi. Dia benar-benar merasa sangat lemah. Siapapun yang menyaksikan keterpurukan Rudi merasa melangsa. Sebuah perjuangan yang berakhir duka lara. Air mata duka yang membanjiri tanah puncak Gunung Halimunan dari seorang sahabat sejati. Sejarah yang tidak mungkin terhapus. Adanya yang berhasil dikeluarkan dari pasar gaib. Walaupun sudah berupa tulang belulang saja. Ustadz teramat mendekati Rudi yang masih terkulai lemah di depan mereka. Dia berjongkok tepat di sisi kiri pemuda itu, lalu menepuk pundaknya pelan. Ustadz muda itu dapat merasakan apa yang tengah dirasakan oleh Rudi. Duka yang membuat hatinya patah dan hancur. Bersabarlah. Mari kita pulang. Sebentar lagi pagi. Kita akan segera turun dari sini untuk membawa mereka pulang ke kota, kata Ustadz Rahmat. Apa yang harus aku katakan pada orang tua mereka, Ustadz? Aku gak sanggup menerima kebencian dari mereka, karena menjadi satu-satunya yang selamat dari petaka ini. Rudi kembali tergugu dalam tangisnya. Jangan seperti itu. Hadapilah ketakutan-ketakutan dengan sebuah keberanian. Karena setiap harinya akan ada ketakutan baru yang akan muncul. Jika sekarang sudah menyerah, bagaimana dengan hari selanjutnya? Bangkitlah. Gak ada guna larut dalam kesedihan. Semua udah ada garis takdirnya.